Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris S. NIM 05 16 16 dari Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 3 pemrograman berbasis desktop, yaitu studi kasus manajemen restoran. Di sini saya harus membuat sebuah kelas abstrak menu item yang memiliki atribut nama string, harga double, dan kategori string. Dan definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Pada kelas makanan dan minuman, yaitu subkelas dari menu item, harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misal jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Dan pada kelas diskon, digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Dan kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Kemudian buatlah sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Dalam kelas ini harus ada sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Lalu buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Dalam kelas ini harus ada array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Dalam tugas ini harus mengimplementasikan konsep inheritance, encapsulation, exception, implementasi operasi input-output, dan gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya akan langsung saja di sini ke kode programnya. Saya telah membuatnya terlebih dahulu karena adanya keterbatasan waktu video yang hanya maksimal 15 menit. Langsung saja penjelasannya. Di sini pertama-tama saya mengimport hal-hal yang diperlukan untuk program saya nantinya. Ada number format, array list, local, scanner, dan input-output. Kemudian di sini dibuat abstrak kelas menu item sebagai induknya. Di dalam kelas ini, seperti yang disuruh dalam soal, terdapat nama, harga, dan kategori. Kemudian saya juga menambahkan formatter di sini yang nantinya akan berguna saat ingin menampilkan harga dalam currency rupiah untuk mempermudah ya. Di sini juga ada tampil menu ya untuk menampilkan menu dan simpan file untuk nanti berguna menyimpan menu ke dalam file yang berformat txt. Nah, di sini terdapat kelas turunannya yaitu kelas makanan, kelas minuman, dan kelas diskon. Kodenya itu hampir-hampir sama. Pada kelas makanan, ini di dalamnya ada nama, harga, dan jenis makanan. Dilakukan override pada tampil menu untuk nanti menampilkan menu makanan, jenis makanan, dan harganya dalam bentuk rupiah. Di sini juga dilakukan override pada simpan file agar nanti menu makanan ini bisa disimpan dalam file berbentuk txt. Kemudian pada kelas minuman, di sini berisi nama, harga, dan jenis minuman. Dilakukan override pada tampil menu agar nanti bisa menampilkan minuman, namanya, kemudian jenis minumannya, dan harga minuman dalam format rupiah. Dilakukan override pada simpan file juga agar nanti menu minuman ini bisa dimasukkan ke dalam file berbentuk txt. Lanjut pada kelas diskon di sini terdapat nama dan persentase diskon. Di sini juga sama, dilakukan override pada tampil menu
agar nanti bisa menampilkan nama promonya dan persentase diskonnya berapa, serta dilakukan override pada simpan file juga agar nanti diskon ini bisa disimpan dalam sebuah file txt. Lanjut, di sini ada kelas menu. Di dalam kelas menu ditambahkan array list daftar menu untuk menampung daftar-daftar menunya. Untuk menampilkan menu, ini adalah metodenya. Kemudian, ini terdapat muat dari file. Ini akan berguna nantinya apabila telah ada file yang bernama menu.txt. Tapi jika belum ada itu, nanti saat awalan program dimulai tidak menampilkan menu apapun. Lanjut, ini terdapat exception ya, sebagai jika kalau ada kendala nanti akan memunculkan ini gagal memuat. Kemudian untuk menyimpan menu tersebut ke dalam file, dilakukan ini, metode simpan ke file. Terus apabila ingin memuat menu dari file yang dimasukkan oleh user, nanti dilakukan ini, muat menu user. Lanjut pada kelas pesanan. Di dalam kelas pesanan ini terdapat array list item pesanan dan daftar diskon. Kemudian ini merupakan perhitungannya untuk nanti bisa dimasukkan pada struk pembayaran ini. Nah, ini merupakan kode untuk mencetak struk pembayarannya ke dalam file. Jadi nanti tidak akan langsung keluar. Filenya itu nanti akan keluar dalam nama struk underscore nama pelanggannya berformat .txt. Kemudian, ini merupakan kode untuk memuat file struk yang dimasukkan oleh user. Jika user tadi telah menerima file struknya dan ingin dilihat, maka dapat dijalankan untuk ditampilkan struk tersebut. Kemudian, ini ada kelas aplikasi restoran. Ini merupakan program utama dari aplikasi restorannya. Dalam menu utama, di sini ada tambah menu, tampilkan menu, buat pesanan, simpan menu, muat struk, muat menu, dan keluar. Nanti pengguna dapat memilih pilihan-pilihan yang ada ini. Apabila memilih satu, nanti pengguna dapat menambahkan menu. Pertama-tama akan disuruh milih dulu apakah ingin menambahkan menu makanan, minuman, ataupun diskon. Setelah itu harus disuruh input namanya, disuruh input diskon jika memilih 3, terus disuruh memilih memasukkan harganya berapa, kemudian menentukan jenisnya mau apa. Apabila user memasukkan angka 2, nanti akan sistem itu menampilkan menu yang ada. Kemudian jika pengguna memasukkan angka 3, nanti pengguna akan masuk ke dalam buat pesanan. Pertama-tama disuruh memasukkan nama pelanggannya terlebih dahulu. Setelah itu akan masuk ke dalam pengulangan, di mana si pelanggan ini akan memesan hingga dia puas, dan jika setelah cukup memesan, dia dapat mengetikkan angka 0, sehingga nanti struknya akan diproses dan akan disimpan ke dalam sebuah file. Setelah itu, apabila pengguna memasukkan angka 4 pada menu utama, nanti
menu yang ada di daftar menu itu dapat tersimpan ke dalam file yang bernama menu.txt. Lanjut, apabila pengguna itu memilih opsi 5, nanti akan disuruh untuk memasukkan file struk pembayarannya jika ingin menampilkan struknya. Setelah itu, apabila pengguna memilih 6, pengguna dapat memasukkan menu yang berformat filenya itu .txt. Apabila pengguna memasukkan angka 7, akan keluar dari program. Di sini saya akan langsung mempraktikannya. Kita run. Pertama-tama di sini saya akan mencoba untuk memuat menu. Saya telah menyiapkan contoh menu.txt. Nah, ini menu berhasil dimuat. Kita coba untuk tampilkan menunya. Nah, ini daftar menu yang ada. Kita cek apakah sama. Ada makanan, rendang, harganya 20.000, panas. Minuman, milkshake, harganya 15.000, dingin, diskon 20%, akhir tahun. Ya, sudah sama. Sekarang saya akan coba untuk menambahkan menu. Di sini saya akan menambahkan diskon saja. Misalnya akhir bulan. Diskonnya 10% saja. Kita tampilkan lagi apakah sudah masuk. Nah, ini sudah ada. Nomor keempat, promo akhir bulan diskon 10%. Saya akan coba membuat pesanan. Nama pelanggan Aris. Saya akan memesan rendang 1, 2, milkshake 1, 2. Kemudian saya akan memasukkan promo akhir tahun dan promo akhir bulan. Dan selesai. Nah, karena saya memasukkan nama pelanggannya itu Aris, nanti struknya disimpan sebagai struk underscore Aris. Di sini sudah muncul. Nah, ini struk pembayarannya. Apabila ingin dimunculkan di terminal, kita dapat memilih muat struk di sini. Pilihan nomor 5. Dan saya akan masukkan nama filenya struk underscore Aris. Nah, kita samakan. Struk pembayaran pelanggan Aris. Ini sudah sama ya. Daftar itemnya ada, harganya ada, promonya ada, total pesanannya ada, dan total diskonnya ada, dan total akhir yaitu total pesanan dikurang diskon ada juga. Berarti struknya ini telah benar. Saya akan coba sekarang untuk menyimpan menu ini. Nanti akan muncul suatu file txt baru namanya menu.txt jika saya menginput 4. Nah, ini sudah muncul menu.txt. Berarti ini perintah utama pada tambah menu sudah benar, tampilkan menu sudah benar, buat pesanan sudah benar, simpan menu sudah benar, muat struk sudah benar, muat menu juga saya sudah lakukan tadi di awalan program ini, dan kita keluar dari program. Oke, sekian penjelasan tugas 3 dari saya. Mohon maaf jika sedikit berbelit-belit atau sedikit kurang jelas. Cukup sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.